Selamat malam Ibu Bapak Saudara-saudara yang terkasih. Semoga kita semua ada di dalam keadaan baik karena kasih setia dan penyertaan Tuhan. Cerita yang mengawali perenungan kita dalam syafaat malam ini berjudul Kami Memang Hebat. Ada 2 ekor kutu in the coast alias numpang hidup di kepala seekor gajah jantan yang bertubuh besar. Tentu saja kedua ekor kutu itu tidak membayar ongkos sewa kepada sang gajah. Suatu hari gajah itu tentu beserta 2 ekor kutu yang numpang di kepalanya melakukan perjalanan. Nah, mereka tiba di sebuah jembatan kayu. Gajah itu berhenti sebentar. Dia menimbang-nimbang apakah jembatan itu bisa menahan berat badannya atau tidak. 2 ekor kutu di kepala gajah berdiskusi. Bukan cuma mahasiswa yang bisa diskusi. Nah, yang satu mengatakan, sepertinya jembatan itu tidak akan sanggup menanggung berat tubuh kita. Yang satu menanggapi, iya ya, kalau jembatan itu ambruk, celakalah kita. Belum selesai kedua kutu itu berdiskusi, mereka mendengar suara keras kayu yang berderak-derak. Rupanya sang gajah memutuskan untuk menyeberangi jembatan itu. Jembatan kayu itu tergoncang-goncang diiringi suara derakan yang keras. Kedua ekor kutu itu berpelukan dalam ketakutan mereka seperti Teletubbies. Akhirnya sampailah gajah itu diseberang dengan selamat. Tentu saja beserta 2 ekor kutu di kepalanya itu. Begitu sampai di seberang, berlompatanlah kedua ekor kutu itu sambil bersorak. Mereka berteriak satu terhadap yang lain. Yang satu bilang, luar biasa kawan, bayangkan kita berdua telah menggoncangkan jembatan itu. Temannya menyaut, kita memang hebat, hampir saja kita merobohkan jembatan itu. Lalu keduanya melompat dan high five sambil berteriak, kita memang hebat. Kutu-kutu yang luar biasa, maksud saya luar biasa sombong. Mereka pikir merekalah yang menggoncangkan jembatan itu. Merekalah yang hampir merobohkan jembatan itu. Bukankah tidak sedikit orang dikuasai oleh dosa kesombongan? Sombong, congkak, pongah membuat orang takabur. Orang yang takabur cenderung memandang rendah pihak lain, merasa diri serba paling hebat, paling benar, paling berkuasa, paling ditakuti, dan yang lain sebagainya. Sehingga bahkan hukum, peraturan negara pun dipandang sebelah mata. Baru-baru saja masyarakat di negeri kita diperhadapkan dengan praksis kesombongan yang luar biasa, sikap takabur yang dahsyat dari oknum tertentu. Tapi mari kita jangan cuma melihat pihak lain, sebab kesombongan
yang melahirkan sikap takabur bisa disebabkan oleh banyak hal. Misalnya kekayaan, kedudukan, ilmu, gelar kesarjanaan, keterampilan, kemampuan mengerjakan sesuatu, dan seterusnya. Awalnya, kesombongan bisa tidak disadari, tapi seperti kanker, tahu-tahu sudah merembet kemana-mana. Dan di dalam kehidupan gereja pun, bila kita tidak hati-hati, kita bisa terjangkit virus kesombongan. Mungkin awalnya kita melakukan sesuatu dengan tulus, entah merintis suatu pelayanan tertentu, entah menjadi donatur untuk kegiatan tertentu, dan yang sebagainya. Mungkin dengan tulus juga ada orang-orang lain yang mengapresiasi apa yang kita lakukan. Ya, baik-baik saja. Dan senang juga kan kalau karya kita diapresiasi orang. Sampai di sini kita harus berhati-hati. Jangan sampai kebablasan. Sebab tanpa disadari, kondisi seperti itu bisa menjadi lahan subur bagi benih kesombongan. Salah satu indikatornya adalah ketika kita merasa, kok nggak ada lagi yang memuji ya? Berterima kasihlah kalau ada yang mengapresiasi, memuji karya kita. Tapi selalulah ingat bahwa bukan kita, namun Tuhanlah yang memungkinkan kita melakukan sesuatu yang mendatangkan kebaikan. Dan bahwa yang kita lakukan adalah tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kita. Misalnya, kalau kita bisa mengenyam pendidikan tinggi, dan karena itu ada hal-hal yang kita lebih tahu ketimbang orang lain, lalu kita bisa berkontribusi, mengembangkan jemaat dengan gagasan-gagasan yang baru. Ya memang sepatutnya begitu. Kalau tidak, buat apa sekolah tinggi-tinggi? Bersyukurlah kepada Tuhan. Kalau Tuhan menganugerahkan kemampuan sehingga kita bisa memiliki kekayaan, dan karena itu kita bisa berbagi lebih banyak ketimbang orang lain, ya memang pantas-pantasnya dilakukan. Kalau kita diberi banyak, maka kita juga sepatutnya memberi banyak. Kalau tidak, untuk apa Tuhan memberikan kelimpahan pada kita? Bersyukurlah kepada Tuhan. Oleh karena itu, sepatutnya kita mencamkan, mempraktikkan, dan merawat sikap seperti yang dipersaksikan dalam Injil Lukas pasal 17 ayat 10. Demikian bunyinya. Demikian jugalah kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Kalau kembali pada cerita kita, ingatlah, sadarlah, kita cuma kutu yang sangat kecil. Bukan kita yang menggoncangkan jembatan itu. Bersyukurlah kalau kita dapat memenuhi tanggung jawab yang Tuhan percayakan pada kita. Tetaplah rendah hati karena Tuhan membenci orang yang congkak. Biarlah nama Tuhan yang semakin dipermuliakan. Soli Deo
Gloria. Amin. Ibu bapak saudara-saudara, mari kita kembali bersyafaat. Bapa di sorga, kami bersyukur karena Engkau yang telah memperlengkapi setiap kami dengan talenta, dengan kemampuan untuk menjalani dan mengembangkan kehidupan ini. Maka kami mohon ampun kalau kadang tergoda untuk merasa sombong, tinggi hati atas pencapaian-pencapaian yang sesungguhnya adalah bagian dari anugerah Tuhan. Untuk itu kami berdoa. Kami juga memohonkan hikmat, kemauan, kekuatan agar makin mampu mempraktikkan dan merawat kerendahan hati serta ketulusan di dalam semua aspek kehidupan, sehingga nama Tuhan sajalah yang makin dipermuliakan. Untuk itu kami berdoa. Kami juga berdoa bagi orang-orang yang sombong, takabur, dan memanfaatkan apa yang ada pada dirinya demi kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan tertentu dan tidak segan merusak kedamaian dalam kehidupan bersama di negeri ini. Bagi mereka kami berdoa. Kami juga berdoa bagi pemerintah, khususnya TNI dan Polri, agar diberikan kebijaksanaan untuk menyikapi secara benar, cepat, dan tepat upaya-upaya yang mau mengacaukan kedamaian di negeri ini. Bagi mereka kami berdoa. Ya Bapa, kami juga berdoa bagi anggota masyarakat termasuk kami yang cinta perdamaian, kebenaran, keadilan, agar berperan serta secara aktif untuk menyuarakan dan mengupayakannya. Untuk itu kami berdoa. Kalau sebentar kami akan beristirahat, maka kembali kami menyerahkan seluruh keberadaan kami ke dalam tangan pengasihan pemeliharaan Tuhan, kami seisi keluarga kami masing-masing, dimanapun berada. Terima kasih ya Bapa, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ibu bapak saudara-saudaraku, selamat malam. Selamat beristirahat. Tuhan tetap beserta kita.